Shalom. Selamat pagi semuanya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali di tempat ini, hadir tempat ini untuk kita boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Ya, kita bersyukur dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri sampai saat ini, dan kita boleh ada di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sungguh indah tiada taranya.
Sungguh Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau puji Engkau Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami boleh datang tempat ini Tuhan. Kami masih beri kesempatan untuk hadir di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan beri. Buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan beri buat kami. Sehingga kami ada di tempat ini Tuhan. Dan biar segala pujian kami, penyembahan kami, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mohon Tuhan yang melayakkan setiap kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Sehingga kami boleh berlayak di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi setiap kami Tuhan. Dan Tuhan juga yang bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan ibadah kami sekali lagi hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya kita selalu mengandalkan Tuhan kita. Dan betapa Dia berkuasanya dalam kehidupan kita. Ya kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, untuk kita mendengarkan sabda Tuhan, apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita untuk kita perbuat dalam kehidupan kita. Kita mau selalu bersama dengan Tuhan. Setiap musim yang kita lalui kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita tidak boleh meragukan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Adalah bersama-Mu Bapa. adalah bersamamu. Haleluya Yesus. Tak pernah Kau ragukan kasih-Mu. Kau ada Tuhan bersama kami. Engkau ada bersamaku. Benar Yesus. Di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Benar Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
bersamaku di setiap musim kehidupan. di setiap musim hidup. Terima kasih Yesus. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kasih. Kekuatan
kasih Tuhan Yesus bersamamu Bapa. Haleluya Yesus. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. bersamamu Bapa. Saya serahkan pada hamba-Nya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Inilah pujian kami Tuhan, bahwa semua dapat kami lewati bukan karena dengan kuat dan gagah kami Tuhan. Semua boleh kami lewati karena bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk satu kehormatan, hak istimewa yang Kau berikan kepada kami. Untuk hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami boleh meneduhkan hati dan pikiran kami. Biarlah hati dan pikiran kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami, meyakinkan kami akan hidup kami disertai dan dijagai oleh Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua kebaikan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami renungkan Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh akan mendorong kami, memotivasi kami Tuhan. Bahwa hidup kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan berbicara kepada kami semua Tuhan. Karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tidak ketemu di tahun 2023. Karena itu selamat Natal, selamat Tahun Baru, Gongsi Fatcai. Ya, walaupun sudah terlambat, tapi kita masih di dalam suasana itu kelihatannya seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, Saudara. Firman Tuhan di sini kedatangannya membawa kelegaan. Saya masih teringat dengan satu kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan ini masih sering Bapak Ibu baca, sering Bapak Ibu juga dengar, sering Bapak Ibu lihat. Tapi ada sesuatu yang sangat luar biasa yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Mari kita lihat Matius pasal yang kedua. Ya, Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12.
Ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, judulnya orang-orang Majus dari timur. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Saya membaca untuk ayat yang ganjil dan Bapak Ibu semua membaca ayat yang genap. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya baca ayat 1 dan Bapak Ibu lanjutkan ayat 2, 4 dan seterusnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membawa tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Saya mau sampaikan firman Tuhan, move on, bangkit, bergerak, pindah. Ya, move on itu artinya bangkit, bergerak, pindah. Nah Bapak Ibu, apakah kalau kita dari tema Natal kedatangannya membawa damai, apakah kita sudah lega saja? Kita tidak mau bergerak, kita tidak mau move on, kita tidak mau bangkit. Ya. Apa seperti itu saja? Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat orang mengatakan tahun 2023 disebut akan sulit untuk diprediksi secara apa saja akan mengalami kesulitan, terutama juga Bapak Presiden mengatakan bahwa tahun 2023 itu akan sangat sulit untuk diprediksi secara teori apapun juga tidak bisa Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kenyataannya, faktanya saya melihat, saya sepanjang bulan Desember saya pelayanan di Balikpapan, kemudian saya ke Jogja, saya ke Gombong, saya ke daerah Tambak, saya ke daerah Cilacap, saya pergi ke daerah Purwokerto, saya pelayanan di GBIS di Purwokerto, kemudian kemarin saya ke Sukabumi. Saya lihat apakah seperti itu. Faktanya di lapangan kalau saya lihat di daerah Jawa ke sana misalnya, wong buktinya lagi panen semua kok. Apakah itu akan terjadi? Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya melihat apa yang dikatakan, itu yang dikatakan mungkin orang ya mengatakan seperti itu, ya barangkali melihat dari sisi lain. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, tahun 2023 ramenya apa? Soal politik Bapak Ibu. Soal politik. Nah bicara soal politik, semakin hari semakin memanas. Ya kita lihat ada situasi-situasi tertentu di mana kita bisa melihat satu realitas, satu kenyataan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah ketika kita belajar, kalau
tahun 2023 yang kita sudah sekarang masuk di akhir bulan Februari ini sulit diprediksi. Apalagi Bapak Ibu Saudara orang Majus. Ya, orang Majus mau memprediksi apa? Orang Majus itu hanya cuma punya pengetahuan. Orang Majus itu hanya punya pengetahuan tentang apa ilmu perbintangan. Dia cuma hanya melihat tanda-tanda yang real yaitu bintang. Tapi orang Majus tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di sana. Tetapi orang Majus itu punya satu tujuan. Nanti dia namanya akan lahir seorang juru selamat. Juru selamat raja orang Yahudi itu seperti apa Bapak Ibu. Nah kita belajar siapa sih orang Majus itu. Orang Majus disebut itu berasal dari daerah timur. Di situ dikatakan ayat 1. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang-orang Majus berasal dari timur. Timur itu berasal dari sekitar daerah Persia. Atau sekitar daerah di Babel. Di kota Babel. Dan orang-orang Majus itu saya katakan orang-orang kafir. Karena dia tidak menyembah Tuhan. Dan orang-orang Majus ini disebut orang kafir, dia disebut sebagai ahli perbintangan, orang nujum, paranormal, orang bijaksana. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris disebut wisdom man. Dia orang bijaksana. Dan dia hanya punya itu saja. Tapi ketika dia tahu bahwa akan lahir seorang raja, orang Yahudi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah saya belajar. Dari mana pengetahuan orang Majus itu dapatkan bahwa dia tahu akan lahir seorang raja Yahudi yaitu Mesias yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat dari mana saya katakan tadi orang Majus orang kafir. Orang Majus orang tidak percaya Tuhan. Orang Majus itu hanya tahu dari bintang saja. Ternyata Bapak Ibu Saudara tidak bisa disangkal, tidak bisa disangka ketika waktu Daniel dibuang ke Babel. Waktu orang-orang Yehuda dibuang ke dalam pembuangan, Daniel itu menjadi pekerja pemerintah secara puluhan tahun. Ternyata itu mempengaruhi orang-orang yang ada di Persia itu. Dan ketika orang-orang itu dipengaruhi oleh namanya Daniel, oleh orang-orang yang Israel yang pada waktu itu dibuang, orang-orang Majus itu punya pengetahuan. Orang-orang Majus itu punya wisdom. Orang-orang Majus itu melihat tanda-tanda bintang itu. Ini menarik Bapak Ibu, saya belajar terus terang dari orang Majus ini. Jadi orang Majus ini tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tidak tahu apa yang akan dilakukan. Tapi dia hanya tahu bahwa seorang Mesias, seorang Raja Yahudi akan lahir dan dia sudah melihat bintangnya itu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ketika membaca, ini sudah berulang-ulang ini saya baca. Tapi saya sulit untuk mengerti. Tapi ada beberapa hal yang saya belajar dari orang Majus ini. Yaitu ada 5 hal saya bisa belajar dari orang Majus ini. Pertama Bapak Ibu adalah soal pencarian. Ya, soal pencarian. Bapak Ibu bayangkan pencarian itu kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia itu. Mencari itu, pencarian itu berusaha untuk mendapatkan. Berusaha untuk memperoleh. Berusaha untuk menemukan. Itu arti kata dalam pencarian. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang Majus berasal dari wilayah timur. Yaitu wilayah Sungai Efrat, wilayah di daerah Persia. Dan orang Majus itu ketika tahu bahwa akan lahir seorang raja. Dia berusaha untuk mencari. Nah kalau orang berusaha untuk mencari itu berarti adanya sebuah pengamatan. Mencari itu berarti adanya sebuah penelitian. Nah kalau mencari itu berarti sebuah penelitian, berarti sebuah pengamatan, melahirkan sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu mereka telah melihat bintangnya di timur. Nah bintang siapa ini? Ini adalah bintang Tuhan sebagai penunjuk. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu ketika orang Majus itu melihat bintangnya. Dia berusaha untuk mencari. Dalam dirinya apa? Timbul ada rasa tekad. Timbul ada rasa hasrat. Timbul ada rasa kerinduan. Timbul ada rasa ingin mencari rasa tahu. Ingin mencari rasa tahunya itu seperti apa.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa ada? Kebenaran ini terus mencari dan dalam pikiran dia, bagaimana saya bisa menemukan dia? Bagaimana saya bisa mendapatkan dia? Bagaimana saya berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sekeras hati, sebulat hati untuk mendapatkan namanya juru selamat yang dilahirkan itu. Saya yakin dalam diri setiap orang percaya, di dalam dirinya ada rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu berat. Rasa ingin tahu itu menimbulkan apa? Inisiatif. Rasa ingin tahu itu menimbulkan apa? Tekad. Rasa ingin tahu itu menimbulkan apa? Hasrat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam diri kita tidak ada rasa kerinduan, ingin mencari, ingin mendapatkan, ingin menemukan, saya yakin sulit. Walaupun orang memprediksi tahun 2023 sulit. Tapi kalau ada tekad, ada usaha, ada kerja keras, ada rasa pencarian. Ingin tahu mencari, pasti mendapat. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, dia juga menghadapi tantangan. Dia menghadapi satu krisis. Orang Majus, yang saya katakan orang kafir, orang yang tidak percaya Tuhan, tapi dia punya tekad yang bulat. Dia punya usaha untuk maju. Dia punya ingin supaya bagaimana saya mendapatkan Mesias yang baru lahir itu. Saya beberapa hari yang lalu saya ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu dia seorang sarjana teknik. Dan ketika dia adalah seorang sarjana teknik, dia itu punya kerinduan ingin melayani Tuhan. Ketika dia punya kerinduan ingin melayani Tuhan, saudara, kerinduannya untuk melayani Tuhan itu dia berusaha untuk mencari. Tapi Tuhan tidak percayakan namanya sebuah sidang, namanya sebuah jemaat. Tapi kerinduan dia untuk melayani pertama-tama yang dia dapatkan apa? Kamu pergi ke Bali dan kamu pergi ke Bali, kamu beternak babi di sana. Ini enggak salah Tuhan suruh panggil saya. Salahkah Tuhan menyuruh saya menggembalakan kok menggembalakan babi? Dia menggembalakan babi di sana 1.400 ekor jumlahnya. Saudara, tapi dia katakan saya akan tetap berusaha mencari kebenaran. Kebenaran Tuhan memanggil saya. Apa tujuan Tuhan memanggil saya? Saudara, ketika ngobrol-ngobrol, ternyata lewat peristiwa itu Tuhan ingin lewat dia beternak babi di Bali. Orang-orang bisa datang. Orang-orang bisa dilayani. Itu cara Tuhan yang dia tidak mengerti. Dan dia katakan, saya akan terus berusaha mencari kebenaran walaupun saya tidak mengerti, walaupun saya tidak memahami. Tapi saya akan terus berusaha mencari apa itu kebenaran itu. Seperti orang Majus ini. Dan orang Majus ini hanya tahu bahwa akan ada lahir raja orang Yahudi. Dan raja orang Yahudi itu bagaimana caranya? Saya harus mencari dia dan saya harus menemukan dia. Itu yang dilakukan oleh orang Majus, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini pelajaran yang saya dapatkan ketika kita belajar dari orang Majus ini. Pencarian. Pencarian, dia orang kafir. Dia nggak ngerti, pokoknya saya hanya tahu. Dan saya tahu itu karena pengaruh. Saya tahu saya dapatkan itu karena saya belajar dari orang-orang Persia dulu. Dan orang-orang Persia ternyata ada dalam satu kitab menubuatkan. Ada raja yang akan lahir. Yaitu Raja Mesias Juru Selamat. Pencarian. Harus ada inisiatif. Mencari raja yang baru. Tanpa inisiatif Bapak Ibu. Menghadapi hari-hari ke depan yang kita tidak tahu. Kita tidak akan mungkin. Hanya dengan mencari kebenaran. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar, apa sih yang dilakukan oleh orang Majus ini? Pertama mencari, yang kedua itu ada semangat. Ada semangat.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada semangat. Ini perjalanan mencari kebenaran raja yang baru lahir itu. Ini bukan hanya sekedar perjalanan yang memakan waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan. Tapi perjalanan mencari raja yang baru dilahirkan itu adalah perjalanan, kalau Bapak Ibu baca dalam pasal yang kedua ayat yang ke-16, di situ dikatakan ketika Herodes tahu bahwa telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Kurang lebih perjalanan orang Majus mencari yang namanya juru selamat, itu perjalanannya memakan waktu bisa 2-3 tahun berdasarkan ayat ini. Resiko perjalanan orang Majus bukan resiko yang gampang. Ya, resiko perjalanan orang Majus itu punya resiko yang sangat berat Bapak Ibu. Dia apa? Harus butuh biaya, medan yang berat, jalan yang juga berliku-liku, lembah, hutan, tantangan, atau berbagai macam bahaya binatang buas. Bisa jadi dia kekurangan makan. Ini perjalanan yang panjang 2-3 tahun, menempuh perjalanan untuk mencari namanya juru selamat yang baru dilahirkan. Tapi mereka tetap punya semangat. Mereka tidak mundur. Ya, saya ketika membaca firman Tuhan ini terus terang Bapak Ibu saya kaget. Saya bersyukur karena apa? Melihat contoh kerinduan yang sangat luar biasa. Semangat yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin pernah pergi ke Israel, atau mungkin pernah pergi ke Yerusalem, atau mungkin pernah ikut tur apa ya. Kalau di dalam perjalanan itu di sana, di daerah Timur Tengah, perjalanannya kalau lewat padang gurun, apa yang terjadi? Debu yang sangat luar biasa. Dan debu sangat luar biasa itu bisa kena mata. Nah, saya yakin ketika orang Majus itu datang ke sana dan dia dengan perjalanan yang begitu panjang, hanya bisa dia apa? Kalau ada debu itu dia hanya bisa, katanya unta itu hanya yang bisa menutupi supaya dia bisa terhindar dari debu. Dan Bapak Ibu, nih, semangat yang luar biasa ditunjukkan oleh orang yang tidak percaya. Dia hanya percaya kepada bintang Tuhan. Dia hanya ingin melihat juru selamat itu. Tetapi walaupun tantangan begitu besar, tantangan begitu banyak, resiko begitu banyak, bahaya di hadapannya, kekurangan makan, fisik juga pasti. Tapi semangat mereka tidak mundur. Luar biasa Bapak Ibu. Semangat mereka tidak mundur. Mereka terus bergerak. Mereka terus maju. Mereka terus bangkit. Mereka tidak mempedulikan apa yang terjadi ke depan. Tapi semangatnya Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita mengikut Tuhan, ya, kita datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita katakan, saya malas untuk beribadah. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Tapi kalau kita punya tekad, punya semangat, punya hasrat, jadilah sesuai juga dengan imanmu. Kalau Bapak Ibu, saya sering mengatakan, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, biasanya kalau sakit kepala atau sakit perut, biasanya yang dicari apa? Yang dicari Panadol dulu ya. Yang dicari Bodrek dulu ya. Yang dicari. Kenapa kalau kita sakit kita nggak cari Tuhan dulu? Kita berdoa dulu. Supaya apa? Kalau kita berdoa, saya yakin Tuhan pasti tunjukkan obat yang tepat. Amin. Tapi kita apa? Karena kita sudah pikiran kita, oh iya saya punya Panadol. Oh iya saya punya Bodrek. Oh iya saya punya obat apa. Tapi kalau kita menghadapi ya situasi dan kondisi seperti itu, kalau saya yakin ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sakit kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa sembuhkan secara langsung, Tuhan juga bisa tunjukkan obat, dan kalau kita harus ke rumah sakit pun Tuhan tunjukkan dokter yang pas. Amin.
Tapi kita seringkali pikirannya. Semangatnya, iya semangat. Tapi Bapak Ibu Saudara, adakah semangat yang benar-benar itu semangat dari Tuhan? Ya. Itu yang kedua. Ada semangat. Cari Tuhan. Ada semangat. Bapak Ibu kalau kita mau lihat ya, di dalam Amos pasal yang kelima, kita lihat sebentar. Kitab Amos pasal yang kelima. Ya. Kitab Amos pasal yang kelima Bapak Ibu. Perhatikan. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya. Ini Amos melayani di Yehuda. Dan Amos berkata begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Apa katanya? Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Diulang lagi ayat yang ke-6. 2 kali ayat ini diulang. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amos tidak menyuruh orang Yehuda supaya cari Gilgal, cari Betel, cari tempat-tempat yang menjadi penyembahan Betseba dulu. Tidak, karena mereka semua sudah tercemari oleh berhala. Makanya Amos katakan, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Semangat cari Tuhan Bapak Ibu. Ya, saya yakin apa yang terjadi dengan orang Majus ini. Ketika dia semangat, dia punya tekad, punya hasrat mencari Tuhan. Tuhan tunjukkan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga. Ya, orang Majus ini yang luar biasa. Yang ketiga, dia ikut petunjuk Tuhan. Dia ikut petunjuk Tuhan. Saya yakin karena orang Majus datang dari jauh, ya, dari jauh Bapak Ibu. Mereka bertanya, dan ketika mereka bertanya di situ ayat yang kedua mereka bertanya-tanya. Tentu dia bertanya bukan hanya sekedar bertanya, tapi dia juga bertanya juga kepada Raja Herodes, dia bertanya kepada para imam, dia bertanya kepada ahli Taurat. Tentu dia juga bertanya kepada orang-orang awam di situ. Yang menjadi satu pertanyaan di situ ya. Ada di situ para ahli-ahli Taurat. Di situ ada ahli-ahli orang Farisi. Di situ ada orang-orang tokoh agama. Dia tahu firman Tuhan. Dia tahu perjanjian lama. Dia begitu hafal. Dan luar biasa. Ini mengutip dari kitab Mika. Tapi adakah orang-orang yang katakanlah orang para imam, orang rohaniwan, orang para tokoh agama ini ketika Mesias lahir di Betlehem, adakah mereka datang? Tidak ada yang datang. Padahal Bapak Ibu, dari tempat Herodes ke ke Betlehem itu jaraknya cuma 10 kilometer. 10 kilometer. Tapi orang Majus yang datang dengan apa? Dengan jarak yang begitu dia tempuh, begitu perjalanan yang panjang. Dia mencari dan dia datang dan dia hanya ikuti petunjuk Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh hanya ikut petunjuk Tuhan. Bukan ikut petunjuk yang lain. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang Majus ini bukan orang Yahudi. Mereka itu datang dari jauh. Tapi mereka hanya apa? Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Para ahli Taurat, dia mengerti firman Tuhan. Para imam mengerti firman Tuhan. Tapi dia tidak datang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu dan saya sama kita nggak ngerti firman Tuhan. Bapak Ibu dan saya tidak memahami firman Tuhan. Bapak Ibu dan saya tidak belajar firman Tuhan. Tapi ketika ikut petunjuk Tuhan. Saya kata ikut petunjuk Tuhan. Pasti sampai. Contoh Bapak Ibu. Contoh dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-6. Ya. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-6. Kita lihat.
apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat yang ke-26. Ya. Yuk kita baca bersama-sama. Ya, Yohanes pasal 21 ayat yang ke-26 kita baca. 1, 2, 3. Maka tebarkanlah jalan. Maka kamu, lalu mereka, coba Bapak Ibu, ini Petrus dan teman-teman, bukankah dia nelayan profesional? Petrus dan teman-teman nelayan yang ahli. Petrus dan teman-teman tahu ikan itu ada di mana. Petrus dan teman-teman juga tahu situasi gelombang kapan ada di mana. Tapi dia katakan semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Dan mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tapi begitu mereka mengikuti petunjuk Tuhan, tebarkan jalamu. Berapa ikan yang mereka dapat? Berapa ikan yang mereka dapat? Dikatakan di situ, tebarkan jalanmu maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkan jalannya dan tidak dapat menarik karena banyak ikannya. Ikannya dikatakan 135 ekor dan sangat-sangat besar serta jalannya tidak rusak Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya ikut petunjuk Tuhan. Tidak akan nyasar. Ikut firman Tuhan. Tidak akan keliru. Ikut kebenaran. Pasti sampai ke surga. Yang keempat Bapak Ibu. Ya, yang keempat. Yaitu ketika ketemu dikatakan berapa kali kata menyembah dia. Ya, ayat 2 dikatakan menyembah dia. Ayat yang ke-10 dikatakan menyembah dia. Ayat yang keberapa tadi Herodes juga mengatakan aku akan menyembah dia. Di sini ketika orang Majus sampai ya menemui atau menjumpai bayi itu, di situ dia katakan apa? Dia langsung menyembah dia. Berjumpa dengan dia. Tidak dikatakan menyembah Yesus dan Maria, tidak. Tapi di sini dikatakan menyembah dia. Kenapa saya mengatakan orang Majus itu menyembah dia? Menyembah dia itu artinya orang Majus itu mengakui kedaulatan Tuhan. Orang Majus itu mengandalkan Tuhan. Bahwa dia bisa sampai dan dia bisa ketemu. Dia bisa perjalanannya dia berhasil. Dia hanya mengandalkan Allah yang hidup. Allah yang berdaulat. Allah yang maha kuasa. Allah yang hebat. Allah yang menuntun. Allah yang membuat dia bisa sampai ke tempat yaitu di Bethlehem itu. Semata-mata karena tuntunan dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini orang Majus ini luar biasa. Ketika dia sudah sampai dan dia ketemu. Langsung menyembah dia spontan. Ada orang datang kepada Tuhan. Saya mau datang pada sewaktu-waktu saja. Saya mau datang kepada Tuhan kalau saya perlu saja. Saya mau datang kepada Tuhan kalau saya punya pergumulan banyak. Baru datang kepada Tuhan. Tapi dalam kehidupan. Orang Majus ini orang kafir Bapak Ibu. Orang Majus ini orang gak percaya Tuhan. Orang Majus itu hanya cuma 1 tahun. Raja orang Yahudi yang baru lahir. Tapi dia punya tekad, dia punya hasrat, dia punya kerinduan. Begitu dia berjumpa, anak itu tidak dikatakan bayi itu. Tapi anak itu dia apa? Dia menyembah. Hebat. Hebat. Menyembah. Apa hebatnya Bapak Ibu dan saya? Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan, saya nanti kapan-kapan ya datang kepada Tuhan ya. Nanti Tuhan saya lagi sibuk ya. Perjalanan yang panjang menemukan juru selamat dunia. Yang dia hanya tahu dari sebuah bintang itu. Dan dia ketemu dia spontanitas dia langsung menyembah Tuhan. Ya, langsung menyembah Tuhan. Dia tidak berhenti kan. Dan yang menarik Bapak Ibu, ya, yang bagian terakhir, yaitu apa? Dia memberi persembahan yang terbaik. Ya, dia memberi persembahan yang terbaik. Dia tahu
Tuhan sudah memberikan petunjuk. Itu bintang ayat 2. Itu Tuhan sudah memberikan petunjuk. Firman itu ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Dia sudah memberikan petunjuk lewat firman, yaitu imam dan ahli-ahli Taurat. Kemudian dia memberikan petunjuk lewat bintang lagi. Ya, itu yang ketiga. Kemudian ayat yang ke-12, Tuhan sudah memberikan petunjuk lagi lewat mimpi. 4, Tuhan sudah berikan petunjuk. Lalu apa salahnya kalau dia sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan firman, sudah diberikan mimpi. Lalu apa salahnya kalau dia memberi persembahan yang terbaik. Dan persembahan yang terbaik karena dia sudah tahu firman Tuhan. Dia sudah mendengar firman Tuhan. Dan dia menyadari betul semua karena tuntunan Tuhan. Sehingga dia memberi yang terbaik. Dan memberi yang terbaik ini saya yakin orang Majus ini mempersiapkan Tuhan Yesus Kristus ketika dia akan mengungsi ke Mesir nanti. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang sudah mendapatkan kekuatan, mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan keteguhan iman, mendapatkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh mengokohkan dalam hidupnya. Berikan persembahan di mana saudara mendapatkan kekuatan, mendapatkan firman Tuhan itu. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka memberikan persembahan yang Tuhan berikan kepada mereka, dikatakan apa? Ayat yang ke-12 di sini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Apa itu jalan lain? Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jalan lain itu, ini adalah bisa dikatakan terobosan baru. Ini bisa dikatakan masa depan. Ini bisa dikatakan strategi. Ini bisa dikatakan ide. Ini bisa dikatakan sukacita. Ini bisa dikatakan ketika mereka mendapatkan jalan. Bisa dikatakan berkat dari Tuhan. Jalan lain ini saudara mereka tidak pernah mereka lalui. Jalan lain itu mereka juga tidak pernah tahu apakah itu susah atau mudah. Tapi buktinya ketika Tuhan memberikan jalan lain, mereka sampai ke tempat asalnya dan mereka tidak nyasar. Iya. Jadi ketika mereka mendapatkan petunjuk daripada Tuhan, ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, dampak yang mereka peroleh, mereka diperingatkan oleh Tuhan supaya mereka melalui dalam mimpi jalan lain, kembali ke jalan dan mereka bisa sampai. Bapak Ibu Saudara, saya belajar firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita ikuti petunjuk Tuhan dan Tuhan berikan jalan lain. Tuhan berikan terobosan, Tuhan berikan strategi, Tuhan berikan masa depan, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan sukacita yang tidak pernah selama ini kita pikirkan. Apakah orang Majus ini selama ini ketika saya melalui jalan lain saya akan sampai, saya bakalan akan dapat sesuatu, saya bakalan akan memperoleh sesuatu? Tidak, tapi buktinya ketika mereka melalui jalan lain dan mereka sampai ke tempat asalnya, di Alkitab tidak diceritakan mereka nyasar. Ya. Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita diberikan petunjuk oleh Tuhan, kita diberikan ide oleh Tuhan. Kita diberikan inisiatif oleh Tuhan. Kita diberikan wawasan baru oleh Tuhan. Kita diberikan pengharapan yang baru oleh Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang berbicara Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Barangkali Bapak Ibu ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Situasi-situasi yang tidak bisa diprediksi. Mari kita ada pencarian kepada Tuhan. Ada semangat. Ada semangat untuk kita terus beribadah kepada Tuhan. Kita ikuti petunjuk Tuhan. Kita ikuti petunjuk Tuhan. Dengan ikuti petunjuk Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu kita mendapatkan jalan yang baru. Yang selama ini barangkali tidak pernah dipikirkan. Tuhan selama ini aku sulit. Tuhan selama ini aku susah.
Saya katakan, orang mengatakan bahwa di dunia ini katanya tidak ada yang abadi. Ya, orang mengatakan di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya Tuhan. Saya katakan di dunia ini ada yang abadi. Apa itu? Pengharapan dan perubahan. Pengharapan dan orang yang masih hidup di dalam Tuhan pasti punya pengharapan. Orang yang hidup di dalam Tuhan pasti ada perubahan. Tidak akan cuma diam saja. Inilah yang kita bisa belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan, dan meyakinkan kita untuk kita selalu move on, bergerak, bangkit, maju. Jangan diam saja. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam ibadah kita sepanjang pagi hari ini. Kami juga mengaturkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Slamet Riyadi yang sudah memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga memberikan motivasi untuk kami jemaat Tuhan selalu dengar-dengaran akan jalannya Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah menyertai ibadah sepanjang pagi hari ini di tempat ini. Dari permulaan sampai dengan selesainya, Tuhan memberkati jemaat-Mu dan kami semua. Dan Tuhan juga sudah memakai para pelayan-Mu ya Tuhan, yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Tuhan tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada-Mu, dan juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Slamet Riyadi ya Tuhan, yang sudah melayani di dalam firman Tuhan. Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan selalu dalam pekerjaannya, dalam tugasnya ya Tuhan. Tuhan juga memakai hamba-Mu, di mana Tuhan utus hamba-Mu ya Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita di mana-mana tempat. Bapak, terima kasih atas semuanya ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu satu persatu, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu. Bagi anak cucu kami juga yang sekolah maupun yang sudah meniti karir Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan yang terganggu kesehatannya. Kami juga berdoa kiranya Tuhan sendiri yang menjamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Sehingga ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan dapat bersekutu kembali bersama-sama. Kami juga berdoa mungkin ada di antara jemaat-Mu ya Tuhan yang mempunyai masalah persoalan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong membukakan jalan keluar. Mungkin ada di antaranya juga yang mempunyai kekurangan secara finansial Bapak. Engkau Maha Tahu dan Engkau memberkati kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan yang tidak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Untuk mendengar seruan hatiku. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama.